Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para asatiz, para sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama pimpinan Majelis Sholawat Al-Mukarram Al-Fadhil Al-Ustaz Abdul Jalil Adnan Manta'anallah ta'ala bituli hayati. Yang sama-sama kita muliakan dan menghormati Bapak Ketua DKM Ustaz Hamzah Marhaba, para muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aujabil wajib fi hadzal dinil qawim. Cinta sama Rasulullah itu hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang gak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah meninggalkan yang wajib. Ninggalin wajib pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Dosa. Sayyiduna Umar bin Khattab pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, wallahi la tu'min hatta akuna ahabba ilaika min walidika wa waladika wa malika." Ya Umar, sesungguhnya kamu itu imannya tidak sempurna sampai aku lebih kamu cintai dari orang tuamu. Bayangin, lebih cinta Rasul dari orang tua yang ngasih kita makan, yang ngasih kita minum, yang gantiin popok kita, yang ngurusin kita, yang nikahin kita, itu orang tua. Kita cintanya luar biasa sama orang tua. Tapi kata Rasulullah, kalau mahabbah kita kepada orang tua ngalahkan mahabbah kita kepada Rasul, iman kita nggak sempurna. Bahasa tegasnya mah cacat. Tahu cacat? Barang kalau cacat enak nggak dilihatnya? Nggak enak. Handphone sompal ujungnya, enak nggak lihatnya? Nggak enak. Di masjid ada lubangnya gede, angin masuk, debu masuk, enak apa kagak? Nggak enak. Jadi kalau ada orang dia lebih cinta ibu bapaknya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya imannya tidak sempurna. Wa waladika, ya Umar, iman kamu itu cacat sampai kamu lebih mencintai aku dari putra-putrimu. Bayangin, anak yang kita urusin dari sebelum dilahirkan, dicariin nama yang paling bagus, istri idam gimana pun kita jalanin, cari rumah sakit yang paling bonafit, kadang-kadang takut untuk lahir normal maka pakai sesar, booking kamar yang VVIP, very very important person.
Udah begitu lahir, kita akikahin. Udah gitu kita rawat gitu. Popoknya kita ganti, kita bangun malam-malam buat dia. Rela kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peres keringat buat anak. Bayangin tuh, sampai akhirnya dia dewasa. Kita perhatiin terus, makannya kita jaga, kita mandiin. Kotor dikit kita lap tuh anak. Bedaknya Masya Allah tebel banget mukanya. Pokoknya kita sayang habisan. Udah gede dikit minta handphone, kita kasih. Udah gede dikit kita kuliah, kita masukin kampus. Waktunya nikah kita walimahin. Kadang sampai hutang sana sih. Betul apa betul? Jual tanah, jual perhiasan, jual emas. Betul apa betul? Betul nggak? Betul. Tapi kata Rasul, kalau ada orang lebih cinta anaknya daripada Rasulullah SAW, maka imannya cacat, saudara. Kita kadang nih untuk urusan maulid pelitnya luar biasa. Sampai masjid harus bikin proposal, majelis harus bikin proposal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada orang nih maulid bilang sama anak begini, ya Habib, saya mau tanya, itu lagi pengajian tuh, lagi pengajian. Buat apa maulid acara mahal-mahal, masih makan orang, kemudian ngundang penceramah, dibayar, bikin ornamen sana sini. Rasul kan orangnya sederhana, gitu ya. Benar kan? Secara logika masuk juga ya. Rasul kan orangnya sederhana, ngapain bikin acara gede-gede? Gitu. Terus saya bilang, betul Pak, Rasul sederhana. Betul, kata. Baik, Bapak punya mobil di rumah? Punya. Udah mobil Bapak jual aja buat masjid. Kan Rasul hidupnya sederhana. Bapak rumahnya pakai pagar Pak? Pakai. Mahal bikinnya? Mahal. Udah Pak, jual aja pagarnya buat masjid. Langsung nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena ternyata lebih mudah mengkritisi orang-orang yang cinta sama Nabi SAW. Ternyata dia lupa dirinya tidak punya mahabbah kepada Rasul, wala kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Tadi yang dibaca Maulid Habsyi itu, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, salah satu kudwahnya Alawiyin, salah satu kudwahnya orang Islam tuh Habib Ali. Maulidnya dibaca kemana-mana. Ini Habib Ali orangnya luar biasa. Dermawan sedermawan-dermawannya orang, zuhud sezuhud-zuhudnya orang. Pernah lagi pengajian begini, Habib Ali itu, ada Syekh Alim, dia nyeletuk dalam hatinya Hasan sama Habib Ali. Dia bilang gini, ini Habib duitnya banyak dari mana sih? Katanya harus zuhud dunia, tapi ini Habib fulusnya kayaknya kagak habis-habis nih. Dari mana sih ini orang punya duit gitu. Sama Habib Ali kebaca, kedenger tuh sama Habib Ali, batinnya denger. Terus pengajiannya diselesaikan sama Habib Ali. Hari ini taklimnya cukup, sekarang pada pulang dulu dah. Begitu pada salam-salaman, tangan Syekh ini dipegang sama Habib Ali, dibilang, antum jangan pulang dulu, antum duduk dulu di sini sama saya. Diajak duduk sama Habib Ali. Udah duduk sama Habib Ali, nih Syekh mulai pucat nih, kayaknya dia ngerasa gitu. Terus kata Habib Ali, tadi ente ngomong apa? Coba kasih tahu anak. Enggak Bib, anak tidak ada ngomong apa-apa. Udah, jangan pura-pura. Anak tahu, anak dengar. Ente ngomong apa tadi pas anak lagi taklim tadi? Diem. Udah, ngomong aja, jangan sebut ente. Ente kalam apa tadi barusan? Ngomong dia. Bib, arafu Bib sebelumnya. Cuma anak ini fezak lihat ente, anak nih takjub lihat ente, wah anak bingung. Ente dzurriyyat Rasulullah, katanya dzurriyyat tuh harus sederhana, tapi ente fulusnya banyak. Oh, perkara itu. Sebentar. Tunggu di sini sebentar. Nggak lama, ada yang ketok pintu, Pak. Assalamualaikum, Habib Ali. Ya, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam. Masuk. Ini orang bawa satu nampan kurma. Bib, ini ada kurma mahal dari Oman.
Kurma ini satu nampan harganya 5 juta Bu. Halo, berarti satu butirnya seharga makan ayam geprek 3 kali. Paham? Satu butir kurma itu sama dengan makan ayam geprek 3 kan? Tuh gepreknya Ruben Onsu yang ibu suka makan tuh 3 kali makan satu kurma nih. Mahal. Sama Habib Ali diginiin, ya ahlan wasalan, ini benar buat anak. Iya dia buat antum. Ya anak terima ya, kobil tuh ya, anak terima ya. Terus kata Habib Ali begini, Syekh, ini kurma buat ente aja. Kaget itu Syekhnya, lu kok buat anak? Ya nggak apa-apa buat ente. Anak banyak di belakang, kata Habib Ali. Ente bawa ke pasar, ente jual, kata Habib Ali. Namanya wali, tahu dia. Wih, akhirnya si Syekh, waduh, ini cuan banget nih gua. Datang ke sini dapat kurma harga 5 juta. Keluar dia. Jalan ke pasar gitu kan. Ditawarin, "Nih kurma Oman, harga 5.000 kires." Datang, "Ana nggak mau beli 5.000, ana mau beli 20.000 kires." Itu cara orang Hadromut kalau nawar begitu. Kalau kita kan lain. Tetangga jualan, diskon dong sesama tetangga. Ya kan? Diskon dong kan sohib. Tuh kalau habaib tuh nawar nggak? Boleh nggak saya beli barangnya? Berapa dijualnya? 100.000. Jangan 100.000, saya beli 200.000 ya. Jangan 100.000, saya beli 300.000 ya. Begitu cara nawar yang benar. Katanya, kalau kita pengen jadi juara harus banyak latihan, betul? Bocah, anak pengen tanya sama ente. Kalau mau jago sepak bola harus banyak latihan main bola, betul? Kalau mau jago main bulu tangkis harus banyak latihan main bulu. Kalau mau jadi juara kaya ya harus latihan kaya. Jangan latihan miskin. Halo, paham? Latihan kaya gimana, Dip? Latihan memberi. Kayak Habib Ali itu dijual 20.000 kires, 20 juta. Cair banget nih. Ikut majelis iya, dapat korma iya, jual pulang-pulang bawa uang 20 juta. Dengan bangganya ini balik ke rumahnya Habib Ali. Senang dia. Ada banyak fulus katanya mafi fulus mamfus. Ya, anak banyak fulus. Datang ke Habib Ali, ya Habib Ali, ini anak baru ngejual nih. Alhamdulillah anak untuk besar. Ya khair, alhamdulillah. Gak lama dia ngetok pintunya. Assalamualaikum. Ternyata yang datang siapa? Yang tadi beli kurma 20 juta. Habib Ali, mohon maaf, ini ada kurma buat Habib. Tuh kurma udah diputerin kemana-mana, balik lagi. Emang dasar mukanya muka orang kaya. Tuh namanya rezeki, gak akan kabur kemana. Nah, tenang aja. Kata Habib Ali begini, ente lihat di dunia itu anak injak-injak, dunia itu anak talak 3, tapi emang dia demen sama anak. Jadi sama Habib Ali ini dunia dibikin mainan. Habib Soleh Tanggun tuh yang kawan yang kita hadirin tuh, yang desekannya habis-habisan tuh Habib Soleh tuh, Masya Allah. Lagi tawaf di Ka'bah, datang orang bawa fulus 1 karung. Yang dibawa ini bukan cebanan 2.000 goceng, bukan kok. Yang dibawa ini 500 real, 1.500.000 satu lembarnya 1 karung. Assalamualaikum Habib, ini anak punya fulus lah. Dah ente ambil nih fulus. Kata Habib Soleh, ya khair, alhamdulillah nak terima. Salam. Begitu orang Habib Soleh manggil muridnya, ini dah. Ente hitung nih fulus ada berapa? Dihitung 1 karung 5 miliar. Pernah megang uang 5 miliar? Amin ya robbal. $250 juta buat fulan, 250 juta buat jandanya fulan, 250 juta buat yang di Hadromut, 250 juta sampai habis 5 miliar.
muridnya, Habib, ente dapat apa? Kan 5 M ini sudah ente sumbang, ente dapat apa? Habib Soleh bilang, oh iya, anak nggak punya apa-apa. Ente punya duit berapa? Anak punya 100 real. Yaudah, 100 real ente buat apa? Lihat, pura-puranya itu minta 100 real, biar nggak sombong. Kalau kita langsung pasang status, gua habis sedekah coy 5 miliar. Gitu. Betul nggak? Habib Soleh menghijab tuh. Dengan cara apa? Minta duit. Zahirnya minta duit. Hakikatnya menghijab. Supaya tidak jatuh ke dalam kesombongan. Ini Habib Ali Al-Habsyi ini. Ada orang datang ke rumah Habib Ali, bawaan orang-orang yang biasa mungut deh, ya. Dia datang ke rumah Habib Ali bilang, Habib, anak boleh minta nggak sama antum? Minta apa? Minta karpet. Pak, kalau ada orang datang ke rumah minta makan masih wajar. Ada orang datang ke rumah minta duit masih wajar. Ada orang datang ke rumah antum minta karpet. Kalau ente datang ke rumah anak minta karpet, ente yang anak guru. Ini Habib Ali bilang apa? Ini karpet ente bawa aja. Masya Allah, ente beli karpet harga 10 juta, 20 juta, 30 juta. Ada orang datang dikasih sama ambil karpet, ambil aja. Tuh orang bawa ke pasar, niatnya mau jual karpet. Belum sampai pasar ada yang bilang, anak beli ente punya karpet. Dibeli kan? Digotong karpetnya ke rumah Habib Ali. Bib, ini ada hadiah buat ente. Emang dasar takdirnya orang kaya. Kita pengen kaya nggak kaya. Kaya. Habib Ali pengen miskin nggak bisa miskin. Kuncinya jadi orang kaya tuh, kaya hati, kaya harta. Jangan tamak dan serakah, serta jangan pelit. Tamak, serakah, ini penyakit monyet. Penyakit apa? Monyet. Kalau kita ketemu monyet, kita kasih pisang satu, tuh monyet ambil pakai tangan kanan. Bapak kasih pisang lagi, dia cekel pakai tangan ini. Bapak kasih pisang lagi Pak dua, kakinya ikut megang. Bapak kasih pisang ke temennya, itu semua pisang dia dilepas, pisang temennya dirampas. Itu namanya monyet. Kalau dalam bahasa Arab disebut tomat. Huruf to tahu? Dia perutnya gedut. Huruf to perutnya kan? Min ada perutnya, bolong, gendut juga. Ain sama begitu, tomat. Jangan jadi orang tamak. Yang kedua, jangan jadi orang pelit. Tahu pelit? Pelit, bin kikir, bin bakhil, bin koret, bin buntut kasiran. Ini kalau seandainya dosa kita minta dari dia nggak dikasih. Ada orang pelit ya, saking pelitnya kita bilang, bagi dong dosa lu buat gua, kagak bakal dikasih sama dia. Saking pelitnya ini orang. Dikisahkan sama para ulama, ada suami istri, istrinya cantik, istrinya baik, emang nasibnya kurang bagus, dapat suami yang pelit. Ada yang ketok pintu, Assalamualaikum, ini saya pengemis belum makan. Ternyata apa? Si laki-laki ini takbir, Allahu Akbar, supaya dikira lagi sholat. Tuh pengemisnya nungguin, ini lama banget kagak ruku-ruku, ditungguin takbirnya, gak ruku-ruku, begitu pengemis. Besoknya datang lagi tuh orang, Assalamualaikum, saya belum makan, tolong, Assalamualaikum, sedekah. Keluar tuh orang, diomelin tuh. Ente jadi orang kerja, jangan cuma mau minta doang, diomelin, dimaki-maki, dimarahin. Lihat, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, Allah balik tuh keadaan. Tuh orang yang pelit jadi miskin. Saking miskinnya istrinya dicerai. Istrinya nikah lagi sama seorang pemuda yang tampan kaya. Kejadiannya keulang Pak. Ada yang ketok, Assalamualaikum, tolong saya belum makan. Akhirnya kata suaminya yang lagi makan bilang, Dek, itu di kantung jubah abang ada uang 10 keping emas. Bayangin kalau 1 keping emas itu harganya 200 juta. Kalau 10 berarti harganya berapa? 2 M. Emas.
kasih semuanya. Benar bang, dikasih semuanya, benar. Akhirnya istrinya bukain pintu buat pengemis. Ketika ngasih, nangis istrinya, balik ke suaminya. Adek kenapa nangis? Abang tahu nggak siapa tadi di depan? Pengemis. Bukan bang, itu mantan suami saya. Terus kata suami yang kedua apa? Adik nggak tahu siapa saya? Enggak bang. Emang abang siapa? Saya dulu pengemis yang diusir suami kamu. Tuh Allah kalau sudah membolak-balikan keadaan orang, gampang buat Allah. Sangat mudah. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, zamannya Nabi Musa alaihissalam, ini ada pasangan suami istri paling miskin, miskin banget. Cuman karena punya ilmu, istrinya bilang, bang, Nabi Musa itu kan julukannya Kalimullah, bisa bercakap-cakap sama Allah. Otomatis doanya pasti didengar. Iya deh, betul, pasti didengar. Ya udah, kalau begitu kita minta sama Nabi Musa biar jadi orang kaya. Datang tuh dua orang, saking gak tahan sama kehidupan miskin yang udah teramat sangat, datang ke Nabi Musa. Ya Musa, anta kalimullah. Ente bisa bicara sama Allah. Sekarang anak minta, ente minta sama Allah supaya kami berdua dijadiin orang kaya. Ya khair, didoain sama Nabi Musa. Ente besok sini lagi. Datang ke Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa begini, kalian berdua ditakdirkan jadi orang kaya, tapi ada batas waktunya. Kalian jadi orang kaya cuma setahun. Habis 1 tahun kalian bakalan jatuh miskin, lebih miskin dari sekarang. Berani nggak? Tengok, berani nggak? Bismillah, mendingan nyicip jadi kaya, ya, meskipun cuma 1. Akhirnya besoknya ketika mereka buka mata, rumahnya mewah, megah, uangnya habis-habis. Emang dasar istri solehah. Istrinya bilang sama suaminya, Pak, kita ini kaya cuma 1 tahun. Mendingan kita gunakan waktu ini kita buat beramal. Ini pintu kita buka, orang kita biarin aja minta. Tiap hari 24 jam tuh pintu dibuka. Orang keluar masuk, ngambil makanan, ngambil roti, ngambil kurma, ngambil macam-macam, ngambil uang, ngambil emas, ngambil barang. Nggak habis-habis sumbernya Allah. 1 tahun berlalu, nggak miskin-miskin, tambah kaya. Nabi Musa mulai garuk-garuk kepala tuh. Katanya nih orang setahun bakalan miskin banget, tapi malah tambah kaya. 2 tahun tambah kaya, 3 tahun tambah kaya lagi. Bingung Nabi Musa, tanya sama Allah, ya Rabb, kau bilang setahun mereka tambah miskin, tapi kenapa semakin tahun berlalu, semakin hari berganti, ini orang dua kagak miskin-miskin tambah kaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Musa, aku bukakan bagi mereka 1 pintu rezeki. Lalu mereka bukakan 10.000 pintu untuk hamba-hambaku. Aku malu Musa apabila aku harus menutup pintu rezeki orang yang punya akhlak seperti itu. Caranya kasih. Anak punya kawan itu tahun kemarin, dia malam-malam tuh sedekahnya paling 5.000. Tahun ini 100.000. Tahun ini 100.000. Tahun kemarin 5.000 perak. Malam-malam Ramadan tuh terus sedekah. Bukannya dia punya duit, bukan, tapi dia sadar kalau kita mau narik ATM dari langit yang tak terbatas, kita harus mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa memperoleh surga, ya, dalam segala bentuknya sampai kamu memberikan yang terbaik yang kamu miliki. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza a'ta ma khasyal faqr. Nabi, kalau ngasih nggak takut miskin, itu Rasulullah. Sampai habis duit, sampai habis barangnya, semuanya dikasih. Sayyidina Utsman bin Affan. Anda lihat, orang biasanya kalau mati nomor rekeningnya tutup, ya, tutup buku rekening. Orang kalau sudah wafat meninggal, nomor rekeningnya itu ditutup buku dia. Ini ada orang sudah meninggal 1400 tahunan yang lalu, nomor rekeningnya masih ada. Siapa tuh? Pak Sayyidina Utsman bin Affan. Ada sumur namanya sumur Raumah.
Di sumur dikuasai sama orang Yahudi. Kalau orang datang harus bayar nimbak satu embernya itu 1 keping perak, mahal banget itu. Akhirnya kata Rasulullah, siapa yang mau membebaskan sumur ini? Datang Sayyidina Utsman. Saya ya Rasulullah. Dialog sama orang Yahudi, saya beli separuh sahamnya. Saya beli 12.000. Kata orang Yahudi, ya kan? Dengan catatan kita 1 hari 1 hari. Saya hari Senin, kamu hari Selasa. Terus nanti saya hari Rabu, kamu hari Kamis begitu. Sepakat? Deal. Kobil sepakat. Ini Sayyidina Utsman pintar. Makanya di dalam seni penguasaan market, yang akan menguasai air itu yang menguasai pasar. Di zaman itu, yang menguasai air pasti menguasai pasar. Sayyidina Utsman pintar dia. Dibeli lillahi ta'ala. Akhirnya orang Yahudi itu nggak dapat pelanggan, karena semua orang Islam pasti datang ketika Sayyidina Utsman giliran harinya. Lalu Sayyidina Utsman bilang sama orang Yahudi, daripada ente buntu, mendingan anak tambahin ente duit 8.000 dinar. Ini 8.000 keping emas anak bayar buat ente. 8.000 Pak, bukan 10, 8.000 emas semua dikasih. Tapi ini sumur jadi punya aku. Lalu Rasul mengatakan, yang membebaskan sumur ini pahalanya tetap mengalir selama sumur ini tetap mengalir. Anda tahu sumur Romah itu masih ada sampai sekarang dan digunakan untuk mengirigasi perkebunan, digunakan untuk mengirigasi peternakan. Hasil perkebunan, hasil peternakan masuk ke nomor rekening siapa? Utsman bin Affan. Itu orang sudah meninggal, nomor rekeningnya masih ada. Orangnya udah mati, kekayaannya masih ada. Kita masih hidup nggak kaya. Kenapa? Karena kita kebanyakan latihan miskin. Bib, kalau perkara diutangin orang, gimana Bib ngutangin orang? Ini kadang-kadang orang berhutang sama kita, lembutnya luar biasa. Tapi setelah duitnya dapat, kira-kira yang bawa golok yang nagih atau yang ditagih? Yang ditagih. Zaman sekarang yang bawa golok itu yang ditagih. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita apa? Bahwasanya apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan di dunia pasti nanti akan didapatkan di akhirat itu. Makanya kata Rasul, kata Druna manil muflis, kalian tahu gak orang bangkrut? Para sahabat bilang, al muflis man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang gak punya dirham, gak punya bekal. Maka Rasul bilang, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatihi wa zakatihi wa siyamihi wa shadaqatihi wa hajjihi. Nanti orang yang bangkrut di hari kiamat, dia orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya. Summa ya'ti man qad syatama hada, tapi kerjaannya ngegibahin orang. Nih hati-hati Bu. Nih lidah kita nih jangan sampai mengajukan pahala sholat. Makanya zaman sekarang ada namanya MGF, apa? Majelis Gibah Forever. Yang pernah dia pukul, yang pernah dia hina, yang duitnya pernah dia ambil. Kita punya utang 100 perak sama Abang Cilok, kita mati syahid nggak bisa masuk surga. Gimana kalau utang 100 juta? Gimana kalau utang 200 juta? Utang 100 perak sama Abang Cilor, kita nggak bisa masuk surga. Ini hati-hati di dalam muamalah kita. Saya punya teman, dia punya rumah sakit 40. Kalau kita masuk rumah sakit 40 kan, kali itu bedanya sama dia. Kalau dia punya rumah sakit 40, kita masuk rumah sakit 40 kan? Saya bilang, Pak, kita bikin aja bioskop Islami. Filmnya isinya semua soal agama. Tahu bilang apa beliau? Habib, saya ini, semua ini sudah saya tidak atasnamakan dengan nama saya. Kenapa? Karena saya takut hisabnya. Jadi rumah sakitnya 40 rumah sakit.
Itu uang 10 miliar kayak buat infus doang. Gitu. Saya kirimin baju kan. Habib saya senang dikirimin baju sama Habib, tapi memang kebiasaan saya baju di lemari itu nggak lebih dari 3 helai Habib. Baju di lemarinya cuma 3 helai. Saya ketemu 2 tahun yang lalu, bajunya ya itu. Ketemu tahun ini, bajunya ya itu. Gak berubah baju, itu aja bajunya. Tapi kalau mesin keluar 10 mil. Shallu ala Muhammad. Ini orang yang kerjanya bantu dakwah, bantu semuanya. Kalau kita ada majelis begini, udah bismillah. Nyenengin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang bakal nolong kita pada saat gak ada orang yang bisa nolong kita, itu Rasulullah. Apa artinya kita menggerakkan badan pergi ke majelis? Apa artinya kita mengeluarkan sedikit daripada rupiah yang dititipkan oleh Allah untuk urusan dakwah ini, untuk urusan majelis ini? Majelis ilmu ini adalah majelis yang dibanggakan Allah. Tapi saya mau tanya, pada paham nggak maksudnya dibanggakan Allah di depan malaikat? Begini ceritanya ya, ini sejarah sebelum kita lahir. Harus tahu, malaikat itu dulu ya, sebelum ada nih orang-orang Matraman, sebelum ada orang Jaktim, Jaksel, sebelum ada manusia, belum ada Nabi Adam, itu malaikat bilang sama Allah begini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain bikin manusia ya Allah? Bukankah mereka tuh kerjanya ngerusak? Bukankah mereka tuh kerjanya menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah mengatakan, aku tahu yang kalian enggak tahu. Makanya kalau ada orang hadir di majelis taklim, itu malaikat laporan ke Allah. Terus Allah bilang, tuh kan, saya bilang juga apa? Kalian enggak tahu ada orang-orang yang cinta sama majelis. Ada orang-orang yang cinta sama Rasulullah. Ada orang-orang yang cinta sama masjid. Ada orang-orang yang cinta sama Al-Quran. Nggak semua mereka itu rusak. Nggak semua mereka itu. Jadi ketika kita datang ke masjid, ke majelis taklim, kita baca maulid, kita baca barzanji, kita baca burda, kita nungguin datangnya mu'allim kita, guru kita. Itu malaikat mengistighfari dosa-dosa kita semua. Kalau duduk di majelis itu, yang lama. Kenapa malaikat mengistighfari? Ikan di lautan istighfari. Ada yang pernah hitung jumlah ikan? Ikan di lautan mengistighfari orang-orang yang datang ke majelis ini. Semut yang ada di dalam lubang mengistighfari orang-orang yang datang ke majelis. Setiap langkah yang kita derapkan jadi penghapus dosa. Anak rumah agak jauh dikit di Tangerang sono. Lumayan di sini. Tapi kalau kita sampai salah di dalam niat, kita nggak dapat apa-apa. Datang kita dari rumah ke sini niatnya untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bib, bagi saya amalan. Nih saya pengen kasih amalan yang gampang, yang ringan, tapi dicintai oleh Ar-Rahman, bisa menyelamatkan kita dari neraka dan siksaan, serta akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Catat satu-satu nih. Yang pertama, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu satu. Dua kalimat yang enteng di lidah, berat di timbangan amal, dicintai oleh Allah, tapi sering dilalaikan manusia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Pertama. Amalan yang kedua, kata Rasulullah SAW, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kalau saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya sukai dari segala sesuatu yang terkena pancaran sinar matahari. Mata yang sehat terkena sinar matahari, tapi tidak lebih mulia di pandangan Rasulullah ketimbang kalimat yang tadi saya bacakan.
mobil mewah, rumah megah, semuanya yang terkena sinar matahari nol dibandingkan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita kalau dapat kabar gembira dari pejabat sebenarnya luar biasa. Ini kabar gembira dari Allah, kabar gembira dari Rasulullah. Ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, qad kathurat syara'i'ul Islam, syariat Islam ini banyak, berat buat saya. Kasih saya amalan yang gampang, terus bisa dorong saya masuk surga. La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tetaplah lidah kamu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 3, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli. Baca 100 kali kata Rasulullah sama dengan membebaskan 10 budak. Kalau 1 budak harganya 1 miliar, sama dengan sedekah 10 miliar. 100 dosa hilang, 100 pahala ditambah, dapat perlindungan gratis dari Allah, gak bakal digoda setan dari pagi sampai sore. 4, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, diampuni oleh Allah. Ini hadis Bukhari Muslim semua yang saya sebut tadi. Ini semua hadisnya Bukhari Muslim semua. Jadi gak macam-macam. Kita lagi jalan, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Sayyidina Abu Bakar kalau ngobrol sama orang begitu. Misalkan beliau lagi ngomong sama orang, hatinya yang nyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau misalkan beliau lagi dengerin orang, mulutnya itu nyebut subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Itu tabungan sangat luar biasa. Orang-orang miskin di zaman Rasulullah yang gak punya duit curhat sama Rasul. Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthur bil ujur. Ya Rasul, itu orang kaya pada memborong pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka punya duit banyak, mereka pakai sedekah. Kami kalah dong ya Rasulullah. Kami nggak bisa bangun masjid, mereka bangun masjid. Kami nggak bisa bikin pesantren, mereka bikin pesantren. Lah kami orang-orang miskin gimana? Kata Rasulullah, bukankah Allah sudah menjadikan hal-hal lain buat sedekah untuk kalian? Ala inna fi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap subhanallah itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah. Setiap alhamdulillah itu sedekah. Wa fi kulli takbiratin shadaqah. Setiap Allahu akbar itu sedekah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Setiap la ilaha illallah itu sedekah. Kata Rasul gini, inni la ra'aitu rajulan, saya itu melihat satu orang laki-laki yatakallamu fil jannah, mondar-mandir di dalam surga. Kenapa? Karena dia menyingkirkan kayu yang ada di tengah jalan. Ini jangan lagi kayu nih kadang-kadang, malah kita nyampah di masjid. Malah kadang-kadang kita nyampah nih, hati-hati nih sampah-sampah nih yang ada. Ini sama-sama kita bersih, ini bukan cuma kewajiban mandi. Sebab apa? Sebab masuk ke dalam surga. Kalau orang bersihin kotoran di tengah jalan aja masuk surga, apalagi bersihin kotoran di dalam banyak sekali yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak sekali. Akhlak beliau sangat luar biasa. Nabi itu kalau makan gak pernah di meja. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya kasih tahu kita, kalau makan kalau bisa jangan di meja. Karena Rasulullah tidak pernah makan di meja. Makannya mesti dibawa di atas tikar. Kenapa? Lebih dekat kepada ketawaduan. Nabi tidak pernah makan pakai sendok. Tapi jangan diterapin pada saat lagi makan sop. Ya, makan sop harus pakai sendok. Makan bubur pakai sendok. Ya, tapi Nabi itu makan mesti pakai tangan. Dan istimewa Nabi, kalau makan gak pernah nyender. Kalau Nabi sebelum makan wudu, setelah makan wudu lah lagi. Kalau kita sebelum makan kentut, habis makan kentut lah, itu bedanya kita sama Rasulullah. Kalau Rasulullah tuh berhenti sebelum kenyang, makan pada saat lapar. Kalau kita udah kenyang masih lapar, paham maksudnya?
Kita ini makan, Imam Ahmad pernah ditanyakan, kenapa kau ente sehat? Saya itu tidak pernah jadwalin makan. Saya makan kalau saya lapar. Kalau kita kan lain, udah sarapan belum? Bener kan? Kenyang lagi, masih kenyang tuh, masih kenyang. Udah makan siang belum? Belum kan? Makan siang. Sore deh ngeteh, ngopi. Malam makan lagi. Tengah malam makan snack lagi tuh, Indomie tuh, kopi itu, macam-macam tuh. Orang zaman dulu nggak begitu. Mereka nggak kenal namanya sarapan, nggak kenal. Makan siang, lunch time, nggak kenal. Pada saat lapar baru makan. Ya kalau lapar jam 2, makan jam 2. Kalau laparnya nanti pada maghrib, makan pada maghrib. Imam Nawawi seumur hidup modalnya cuma 2. Korma 1 butir, air segelas. Seumur hidup puasa. Imam Nawawi itu. Karangannya, kata Syekh Hasan itu, beliau tuh nulis 268.000 halaman. Umur 45 tahun sudah meninggal. Imam Nawawi, Arba'in, Riyadhus Shalihin. Namanya sampai sekarang kita dengar. Itu orang-orang yang ikuti apa? Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul gimana sih akhlaknya? Kalau salaman, Nabi itu kalau salaman nggak bakalan melepaskan tangannya sampai kita lepasin tangan. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak emak-emak salaman sama Rasulullah? Pengen kamu salaman sama Rasulullah? Pengen. Hati-hati bu, ntar dijitakin sama Siti Khadijah. Ya, ditabokin sama Siti Aisyah. Nggak bisa bu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya di zaman Rasulullah tuh pengen baiat sama Rasulullah, caranya dia ambil ember. Ember diambil, Nabi celupin tangannya, tuh perempuan celupin tangannya di situ. Nggak sentuhan. Kalau zaman sekarang ngakunya kiai, ustaz. Nah, ada santriwati 18 tahun nih, barokah. Tangan, barokah nih, barokah. Ilmu cuma sak sendok kok barokah. Nabi lo nggak gitu sama istri-istri sahabat, Pak. Nabi gitu sama istri sahabat lah. Nih barokah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ilmunya itu subhanallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Akhlak Nabi kalau ngobrol sama orang ngeliatin. Kalau orang ngobrol dari sampingnya sama Nabi dideketin. Kalau dipanggil ya Rasulullah pasti balik badan. Kalau kita dipanggil dari belakang, begitu kita. Jauh kita akhlaknya sama Rasulullah. Rasul itu kalau ngomong dari gigi serinya keluar cahaya. Kita kalau ngomong dari gigi kita keluar hawa nada. Itu bedanya kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita yang hadir di majelis ini, karena wajah antum sudah wajah-wajah prasmanan ya, sudah gak tega melihatnya ya. Semoga kita dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Kita pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah. Biar kita bisa lontar jumroh lagu saudara Nakobah. Kita semua rame-rame ziarah Rasulullah ke Madinah. Pulang-pulang kita beli-beliin tuh kontrakan sama sawah. Anak istri suami soleh dan solehah. Hidup kita istiqomah, istri 3 dibeliin rumah. Itu sudah perlu diaminin ya. Jangan lupa sholawat, jangan lupa zikir-zikir yang tadi saya ajarin. Udah baca. Ya, kita semua bakalan ninggalin ini. Mau itu mobil, harta, istri, anak, semuanya kita bakalan sendirian di dalam kubur. Nanti yang nemenin apa? Sholawat kita, zikir kita, Quran kita, majelis taklim kita. Itu semua bekal. Jaga bekal itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya pengen tutup pakai pantun, tolong dijawab. Ada ranting, ada kayu. Kurang kencang. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Satu lagi ya, lontong Padang tahu Sumedang. Biarpun jarang menentang, Habib Ges tetap sayang. Dan pokoknya moga-moga sehat walafiat, panjang umur berkah rezekinya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.